Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan keimanan di dalam jiwa kita, di dalam lisan kita, dan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam, sehingga apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, masih kita tunaikan, kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini, malam pertama di bulan Safar, kita masih dapat berkumpul melaksanakan ibadah hamba-hamba Allah yang muttaqun, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan bertafakuh fiddin, berkumpulnya kita di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melihat taman surganya Allah Subhanahu wa taala, lewat taman surganya Allah Subhanahu wa taala, farta'u, maka diamlah sejenak, hadirilah sejenak, perhatikanlah sejenak, dan nikmatilah taman surganya Allah tersebut. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan taman surga ataupun taman surganya Allah tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilakuz zikr, atau dalam riwayat yang lain majlis az-zikr ataupun majlis ilm. Dimaksud dengan taman surganya Allah Subhanahu wa taala adalah majelis zikir ataupun majelis ilmu, yang mana di dalamnya umat muslim berkumpul untuk sama-sama belajar mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah bagi kita yang masih diberikan nikmat-nikmat tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita istiqomah di dalam menjalankan kebaikan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada hamba-hambanya yang mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat selalu tersampaikan, salam selalu terucapkan, sunnah selalu kita laksanakan. Bukti kecintaan kita, bukti taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengikuti hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling baik, yang paling mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak-akhlak yang telah beliau ajarkan tertanam di dalam diri kita, dan semoga Allah pertemukan kita bersama baginda di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita, Bapak Ibu. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita masih berada di dalam pembahasan fikih at'imah wal ashribah, fikih makan dan juga minum. Jadi makanan-makanan, minuman-minuman, insyaallah dibahas di dalam fikih tersebut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembahasan makanan yang mana Allah Subhanahu wa taala halalkan, mana Allah Subhanahu wa taala haramkan, mana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan ini dilarang untuk dikonsumsi, mana yang boleh, dan juga apa yang dijelaskan oleh ulama terhadap hal-hal yang menjadi bagian yang sudah jelas di dalamnya. Maka kita sebagai umat muslim, untuk kalau halal kita konsumsi, kalau itu sunnah kita hidupkan sunnah tersebut, kalaupun itu makruh ataupun dilarang hendaklah kita jauhi. Karena sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya,
Makan dan minum itu bukan cuma rutinitas Bapak Ibu di agama Islam atau bagi seorang muslim, akan tetapi sebagai bentuk ibadah juga. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, baik, suci, bersih, dan hamba Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan Rabb yang Maha Suci, Allah tidak akan menerima apabila apa yang maksud di dalam tubuh kita masuk ke dalam tubuh umat muslim bukan bagian dari yang suci, bukan bagian yang bersih ataupun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada pertemuan sebelumnya dibahas tentang hewan-hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi, hewan-hewan yang diharamkan, atau sebagian kemarin dibahas walaupun belum secara terperinci, hewan-hewan yang sekitar kita itu aslinya Bapak Ibu ada yang juga dihalalkan untuk dikonsumsi. Cuman dikarenakan kita manusia ini cukup, alhamdulillah, umat muslim itu merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nak makan unggas-unggasan, ayam ada, burung ada, sudah dihalalkan. Tapi ada wong yang bentuknya masih kepengen bahasa kita tuh, ataupun masih mempunyai keinginan yang lebih mendalam lagi, sehingga ada sebagian kita yang mencoba caknya lemak makan burung elang, caknya lemak makan burung gagak, padahal dalam syariat Islam jadilah sudah banyak burung selain dari burung-burung yang diharamkan tersebut. Kemudian juga hewan-hewan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk mengkonsumsi hewan ternak, ya, entah itu kambing, sapi, ataupun kijang. Tapi ada sebagian saudara kita muslim yang penasaran, caknya lemak nyicip daging beduo bahasa kita. Ada saudara kita yang pengen nyicip hewan-hewan yang bentuknya tuh yang agak ekstrim sedikit. Nauzubillah, mungkin hewan-hewan yang buas, ya, atau bahkan ada sebuah keyakinan memakan hewan-hewan yang buas bisa menambahkan vitalitas dan sebagainya. Islam bukan hanya memerintahkan kita untuk memakan yang halal saja, akan tetapi juga yang baik, halalan thayyibah. Karena ada sebagian makanan yang halal tapi tidak baik untuk diri seorang muslim, ataupun sebaliknya, ada yang bentuknya baik tetapi tidak halal. Sebagian orang menganggap ini adalah baik, sebagian orang menganggap ini adalah bagus untuk kesehatan, tetapi Islam sudah memberikan batasan-batasan terhadap makanan yang diharamkan ataupun makanan yang baik tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan sebelumnya membahas tentang makanan. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang minumannya. Kurang lengkap kalau seandainya makan bae tanpa minum. Namun Islam juga memberikan, ya, saking komprehensifnya Islam, sempurnanya, lengkapnya Islam itu, makanan minuman manusia pun bentuknya sudah diatur dalam syariat Islam. Al-asru fil ashriba al-hil. Asli di dalam minuman, segala jenis minuman yang kita minum itu, Bapak Ibu sekalian, hukum aslinya adalah halal. Ashriba misluha mislul ma'kulat wal at'imah, seperti makanan minuman yang sudah kita bahas. Wal aslu fiha al-ibahatu wal hil wal hal. Dan itu boleh untuk kita konsumsi. Li'umum qawli ta'ala azza wa jal, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Yang menciptakan seluruh yang ada di dalam langit dan bumi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada larangan aslinya bagi kita untuk mempergunakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma nazal minas sama', seluruh yang turun dari langit, au naba' minal ardi, ataupun yang tumbuh, yang muncul dari bumi, kullama usir min samar, segala yang diperas buahnya sehingga menjadi jus ataupun sari-sari dari buah-buahan, au zuhur, ataupun bunga-bunga tumbuhan, ghairu zalika fahuwa halal, maka itu bagian yang dihalalkan pada hukum aslinya. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami menciptakan, menurunkan air, itu seluruhnya suci, kata Allah. Linuhyiya bihi baldatan maitan, yang mana dari air tersebut menghidupkan
tanah yang gersang, menghidupkan daerah yang mati. Nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Bahkan bisa menghidupkan peternakan, hewan, tumbuhan, dan juga menghidupkan manusia yang hidup di bumi ini. Walakinna yastasni min umumi ma dzakar, tetapi ada sebagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pengecualian terhadap yang dihalalkan tersebut. Madalla dalilu ala hurmatihi, dan itu masuk dalam dalil ataupun ketentuan baik yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an atau yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan di dalam sunnah. Nah, di antara hal tersebut Bapak Ibu sekalian yang tidak boleh itu. Jadi Bapak Ibu, kebanyakan dari kita ini melihat titik yang kecil dari sebagian bahasanya tuh, cak bahasa wong psikoterapi itu, Bapak psikologi itu, kita dikasih kertas putih, kemudian dikasih buletan hitam. Ketika ditanya, apa yang kamu lihat? Yang kita lihat adalah yang titik hitam itu, padahal bagian yang putih yang luas itu lebih banyak daripada yang hitam tersebut. Begitulah kebanyakan manusia, ataupun bahkan kita sebagai seorang muslim, ya, melihat ataupun memandang bahwasanya syariat ini bentuknya dikit-dikit halal, dikit-dikit haram, dikit-dikit makruh, tidak boleh. Padahal hakikatnya yang diharamkan, yang dilarang itu cuma sedikit, ya. Cuman karena kita hawa nafsu manusia menganggap bahwasanya Islam ataupun agama Islam itu bentuknya mengekang ataupun membatasi segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Cuman sedikit yang diharamkan dari minuman di dalam syariat Islam. Yang pertama, makana min hadarron, segala sesuatu yang bisa membahayakan bagi seorang manusia, maka itu diharamkan di dalam syariat Islam. Kasam, seperti jelas apa namanya, racun-racunan, ya. Wa ghairihi li'annahu zalika yufsidul jism wa yutlifuh, yang bisa merusak tubuh, kemudian bisa apa namanya, membuat mudarat bagi tubuh. Di antaranya yaitu yang racun, yang mengandung racun, bisa dan sebagainya, maka bagian ataupun cairan tersebut diharamkan jelas di dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah engkau lemparkan dirimu kepada kerusakan. Kemudian makana najasan. Kemudian yang kedua, cairan yang ditentukan dalam syariat bagian dari yang dinajiskan ataupun cairan yang najis, ya. Kadam, seperti darah. Al-maspuh, apalagi yang ngalir. Walbul, cairan yang keluar dari pintu depan. Atau segala jenis yang keluar dari pintu depan, ya, sebagian ulama mayoritas mengatakan najis. Aulaban, atau susu, ma la ya'kulal lahmu, yang tidak dimakan dagingnya. Dalam artian susu-susu yang tidak halal itu adalah, ataupun najis itu adalah susu yang tidak dikonsumsi dagingnya. Itulah kemarin sudah kita bahas, Bapak Ibu sekalian, di antara yang najis itu adalah hati-hati yang ngingun kucing, ketika anaknya itu nyusu dengan ibunya, jangan diganggu, karena cairan yang keluar dari perut ataupun dari apa namanya, susu ibu kucing itu tuh merupakan bagian yang najis, ya. Ghairil insan, nah, kalau manusia suci, susu sapi suci, susu kambing suci. Au kana mutanajjisan kal ma'i idza waqa'a fihi najasa. Itu yang zatnya pada hakikatnya najis, atau awalnya suci dikarenakan terkena najis maka dia menjadi najis. Sebagai contoh Bapak Ibu, Ibu mungkin punya ember yang mana ataupun tampungan banyunya suci dari sumur, dari mata air, dari hujan, tiba-tiba dimasuki bangkai, ya, bangkai tikus, bangkai hewan, sehingga berubah, ya, aroma apa namanya air tersebut. Maka air tersebut menjadi najis. Maka seluruh dari air tersebut menjadi air yang terkena najis dan haram untuk dikonsumsi air tersebut, ya. Dan hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contohnya, di antara hadis-hadis Nabi,
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Arabiyan. Itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang Arab Badui, bulu fil masjid, buang air kecil di masjid, Bapak Ibu. Kemudian faqala da'au, kata Rasul, biarlah. Hatta idza faragha, sampai selesai dulu, jangan diganggu, kayak takutnya nyebar, dipanggil ketika lagi buang air kecil, najisnya tersebar, biarlah, kata Nabi, selesaikanlah dulu sampai dia selesai buang air kecil. Da'a bima'in fasabbah alaihi, kemudian Rasul panggil untuk menyiram bekas dari kencing tadi. Di sini menunjukkan kalau seandainya tidak najis air kencing tersebut, maka Rasul membiarkan. Tetapi dikarenakan najis, maka Rasul memerintahkan untuk menyiram tempat yang setelah dikencingi wong Arab Badui. Ustaz, ngapa ada orang Arab Badui galak kencing? Orang Arab Badui itu wong yang bentuknya tuh, bahasanya tuh nomaden, tidak tinggal di sebuah tempat secara permanen, dia pindah-pindah. Dan itu sering diceritakan di dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga, yang diharamkan dalam syariat, selain dari yang membahayakan, yang najis, kana muskiran, yang memabukkan. Bapak Ibu, nanti kita akan bahas bahwasanya seluruh yang memabukkan itu haram. Dan seluruh yang diharamkan itu biasanya juga masuk dalam kategori yang menajiskan. Sehingga ada turunan hukum, Bapak Ibu, yang sering menjadi pertanyaan kita, Ustaz, yang memabukkan itu contohnya khamr, dan khamr itu yang menyebabkan dia mabuk itu adalah alkoholnya. Nah, kami Manu hukum menggunakan minyak wangi alkohol. Apakah masuk dalam kategori yang diharamkan? Dan itu insya Allah turunan dari pembahasan yang akan kita bahas ini. Jadi seluruh hal yang memabukkan, sawa'un kana khamron, atau yang kita kenal dengan istilah khamr. Jadi khamr itu adalah perasan dari anggur, Bapak Ibu, yang diambil sarinya, dipermentasikan, dan diolah, demikian rupa, kemudian menjadi minuman keras yang memabukkan, maka itu disebut dengan khamr. Au muttakhidan minal inab, wa huwa muttakhid minal inab, yang diambil dari anggur. Au kana ghairu khamar wa huwa muttakhid mimma siwa dzalik, atau yang selain dari anggur tersebut, Bapak Ibu. Ada wong yang berpendapat bahwasanya carilah di dalam hadis dalam Al-Qur'an, dalam hadis bahwasanya syariat Islam itu hanya mengharamkan khamr baik. Yaitu perasan anggur, atau nabiz. Dalam sebuah hadis ada nabiz. Apa itu? Perasan dari gandum. Berarti perasan dari beras, perasan dari kelapa yang memabukkan, tua dan sebagainya, tidak haram berarti. Itu salah di dalam memahami. Intinya segala hal yang memabukkan, yang pada zatnya itu digunakan untuk dikonsumsi, diminum dan memabukkan, maka dia adalah cairan yang diharamkan salah syariat. Jelas dalilnya surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr wal maisir, perjudian, nanti insya Allah akan kita bahas Bapak Ibu lebih luas lagi masalah perjudian ini. Judi itu bukan hanya dalam ruang lingkup yang kita kenal, main kartu, kasih duit, itu judi. Tetapi masih banyak jenis judi yang diharamkan. Judi itu bukan hanya sebatas itu, Bapak Ibu. Ketika kita memainkan harta kita, sehingga harta tersebut tidak tahu antara untung ataupun rugi, tidak ada kesepakatan untung ataupun rugi, maka itu juga masuk dari bagian perjudian. Wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Menyembah berhala, kemudian mengundi nasib. Mengundi nasib itu, Bapak Ibu, termasuk bagian dari rijsun min amali syaitan. Sama sekeluarga. Minuman keras, judi, kemudian menyembah berhala, ngundi nasib, rijsun min amali syaitan, bagian dari perbuatan syaitan, kata Allah, fajtanibu la'alakum tuflihun, jauhi supaya engkau mendapatkan kemenangan ataupun keberkahan.
Jadi kullu muskir haram. Seluruh hal yang masuk dalam kategori muskir yang memabukkan adalah haram. Wal ayat wa in kanat nassan 'alal khamr wahdaha, walaupun ayat hanya membicarakan tentang khamr perasan dari anggur, wa hiya ma kanat muttakhidan minal inab illa an sa'irul muskiratul ukhra. Tapi ini ayatnya berlaku kepada seluruh yang memabukkan. Nah itu tua, nah itu bir, apapun jenisnya yang memabukkan, yang diminum, maka bisa masuk dalam kategori yang diharamkan. Ya. Kemudian, wazalika mimma yali, hal tersebut dikuatkan dengan hadis Nabi, kullu syarabi askara fahuwa haram. Seluruh minuman yang memabukkan fahuwa haram. Sehingga nanti ada turunan hukumnya Bapak Ibu. Berarti Ustadz kalau seandainya kami contoh, minum susu, mabuk kami, maka haram. Haram yang menyebabkan mabuk tersebut. Tetapi zat susu itu tidak haram. Tetapi dikarenakan kita menyebabkan minumnya karena banyak, ataupun alergi, ataupun hal-hal yang menyebabkan dia mabuk meminum minuman tersebut, maka dia masuk dalam kategori yang diharamkan. Kemudian kullu muskir haram wa kullu haram wa kullu khamar haram. Seluruh wa kullu muskir khamar wa kullu khamar haram. Seluruh yang memabukkan itu masuk dalam kategori khamar. Wa kullu khamar haram, dan seluruh yang masuk dalam kategori khamar apapun namanya itu diharamkan secara syariat Islam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tahdidul makna, tahdid makna sekar. Sekarang Ustadz, apa yang masuk dalam memabukkan itu? Kami ini dari Palembang ke daerah Lampung, naik mobil, mabuk kami. Apakah mabuk tersebut maksudnya? Bapak Ibu, maksud mabuk di sini adalah syiddatul mutribah. Adalah ekspresi yang berbeda. Ya, ekspresi yang menyebabkan kita itu enjoy. Ya. Tustiru fa'iliyatul aql. Yang mana menyebabkan akal kita ini tertutup Bapak Ibu. Oleh itulah ada sebagian mengatakan bahwasanya ketika seorang mabuk itu, maka saking enjoy-nya bisa keluar galau segala hal yang selama ini kita tutupi. Ya. Binashwati taba'asu ala adamul indibatu bimuqtadayat rusydi wal liyaqah. Bahkan suatu ketika, suatu keadaan mabuk itu bisa menghilangkan kehormatan seseorang. Bapak Ibu, mungkin kita sering jenguk di TV di negara-negara yang melegalkan ya minuman keras itu, ya, ada yang balik dari minuman keras, dia tertidur di kereta, kemudian di pinggir jalan dan sebagainya. Bapak Ibu, itu menghilangkan kehormatan sebagai seorang manusia. Dalam Islam hal tersebut diharamkan karena di antara ciri-ciri maqasid syariah, syariat itu ditegakkan adalah menjaga al-aqal, menjaga akal kita, wa hifzul ardi, dan juga menjaga kehormatan bagi seorang mukmin. Kemudian yang selanjutnya, ma yatarattabu ala syarbil muskir. Apakah yang didapat ketika seorang meminum minuman yang memabukkan? Jelas Bapak Ibu, bukan cuma hukuman akhirat, tetapi juga hukuman dunia itu ditegakkan. Kalau menegakkan hukum Islam. Apa hukumannya? Kalau dalam agama Islam itu, Bapak Ibu, hukumannya adalah dengan 40 kali cambuk. Kalau ada yang ketahuan mabuk, mungkin cak di daerah Saudi Arabia yang menerapkan hukum Islam itu dicambuk. Ya. Tetapi dari hukum duniawi, dari hukum ukhrawi, itu hukum yang diterapkan di akhirat, maka itu semua bagian dari seluruh bagian dari kemaksiatan dan ketidakpatuhan terhadap perintah Allah dan larangan Allah, tetap Allah akan memberikan ganjaran dan juga balasan terhadap apa yang dilakukan manusia tersebut. Kemudian selanjutnya, muhaddaratul mukhtalifah. Apakah ada yang sifatnya selain dari yang tiga tadi? Contoh seperti bisa ataupun racun tadi yang membahayakan, yang memabukkan, yang najis, itu yang dilarang dalam agama Islam. Ada yang disebut dengan muhaddaratul mukhtalifah. Hal-hal yang bisa masuk dalam kategori yang membahayakan tubuh juga, atau yang kita kenal dengan istilah obat-obatan dan juga narkotika, ya, terlarang. Dari segi syariat, ada kata Bapak Ibu, kalau nak ditanya, ada tak hukum, misalnya lah, di antaranya seorang yang menghisap ganja, meminum
apa namanya pil-pil tertentu, obat-obatan tertentu dalam syariat tidak ada. Cuman ya walaupun syariat tidak menjelaskan di dalam Al-Quran dan hadis secara detail, berbeda dengan khamar ada minuman keras, tetapi tetap hal tersebut bagian dari hal yang diharamkan di dalam syariat Islam. Yuharrimu tu'atil mukhaddaratu ala ikhtilafiha. Berbagai macam jenisnya bagian dari narkotika tersebut diharamkan. Kaifa makana tu'atihi lama fihi idraru bil aqli wal jism. Kalau seandainya itu bisa mengarah kepada kerusakan akal dan juga diri manusia. Walamma tastalzimu mil amrad wan nata'ijud darrah, atau mungkin pada masa sekarang tidak berbahaya, tetapi kata dokter ataupun orang yang paham tentang kesehatan, itu bisa berdampak panjang kepada kesehatan yang mungkin bukan tahun ini, tahun depan, ataupun mungkin di hari tua nanti juga masuk dalam kategori yang diharamkan. Allati lam ta'iddu khafiyatun ala ahad fahiya dakhilatun min haitsu tahrim. Maka bisa masuk dalam kategori yang diharamkan juga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, contohnya banyak Bapak Ibu seperti obat bius. Ya. Itu pada hakikatnya di dalam syariat itu diharamkan. Nanti tapi kita akan bahas di akhir. Wal apiun, ya opium bahasa kita. Wahashish, ganja dan segala jenis yang bisa merusak tubuh dan sebagainya. Tetapi Islam halatul istithnaiyah, Islam memberikan pengecualian Bapak Ibu. Takhruju min umumil hukum khamr wal mukhaddar nadhkuruha fi ma yali. Yang pada hakikatnya itu diharamkan, cuman ada pengecualian sehingga Islam membolehkan untuk mempergunakan dalam batas dan keadaan tertentu. Yang pertama yaitu ketika di dalam keadaan darurat. Ya, ghassa bi luqmati ta'am wa laysa haulahu ma yasighu bihi illa jur'atul khamar aw nahwiha minal muskirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti kan ada mungkin, tidak tahu kalau seandainya di daerah Ibu, di daerah kami itu, mana seandainya ada uang yang mabuk jengkol, itu katanya suruh minum anggur merah. Ya. Katanya apa racun jengkol itu bentuknya jadi hilang, nah, katanya. Nah, itu. Tidak tahu jalannya apa tidak. Ya. Ada yang katanya bahwasanya kalau seandainya badan panas katanya kan, minum ini yang angan. Badan itu lagi kedinginan di daerah pegunungan, minum anggur merah agak panas badan supaya tidak hipotermia, ya, dingin tubuhnya, ya. Nah, Islam kalau seandainya memang tidak ada obat lagi dalam keadaan tertentu darurat, maka Islam hanya membolehkan, tapi dalam batas tertentu, Bapak Ibu. Kalau seandainya bentuknya sudah melewati batas tertentu, maka tidak dibolehkan. Apalagi kalau seandainya ada opsi yang lain. Sebagai contoh Bapak Ibu, ke daerah pegunungan, ya, kedinginan bisa menyebabkan hipotermia. Ya. Kemudian, katanya ini ada minuman anggur merah menghangatkan tubuh. Sedangkan ada jahi bandrek. Jahi dulu yang diutamakan. Maka hukumnya tetap menjadi hukum aslinya haram karena tidak masuk dalam kategori yang memenuhi hajat darurat tersebut. Kemudian yang kedua, halatus tsaniyah at-tadawi, untuk pengobatan. Ya. Pengobatan ini, Bapak Ibu, otomatis siapa yang menentukan pengobatan itu adalah mereka yang paham tentang obat ini. Jadi tidak kata istilahnya, yuk kami ngapo make obat ekstasi, make ganja dan sebagainya. Wih kami ini lagi pengobatan dan sebagainya. Siapa yang menentukannya? Yuk kami dewek lah, kami yang merasukan. Oh, tidak bisa. Ketika sebuah hal yang diharamkan, itu akan menjadi halal apabila yang menentukan adalah orang yang paham, yaitu orang yang paham pengobatan, apoteker, ataupun dokter tertentu. Maka tidak legal, ya ilegal lah, kalau seandainya ada menggunakan obat-obatan, mengatasnamakan pengobatan dengan hal yang diharamkan. Dan itu sudah dibahas kemarin, Bapak Ibu, di dalam pembahasan masalah makanan juga. Kan kemarin sudah pernah kami kasih contoh, kami kecil dulu Bapak Ibu ya, secara di dusun ya, sakit tipes ya, ditumbui ulat, bukan ulat, cacing tanah ya, disangrai, dijemur, sangrai, minum ya. Apakah hukumnya? Segala syariat dalam syariat Islam, segala hal yang bentuknya
pada zatnya itu menjijikkan dan manusia itu tidak menggunakan itu untuk dikonsumsi, maka itu pada hakikatnya haram. Selama masih ada opsi yang lain, obat dokter masih ada dan sebagainya. Itu syariat. Tetapi kalau tidak kata lagi obat, itu siko-sikonya obat. Sebagai contoh Bapak Ibu, ya, insulin itu Bapak Ibu. Kami pernah belajar dengan guru-guru kami, insulin itu kebanyakan yang tersebar itu adalah insulin yang terbuat dari cairan dari daging yang non halal, daging babi. Pertanyaan, ada tidak yang bisa menyembuhkan diabetes itu, ataupun yang bisa membentengi ataupun mengendalikan darah selain dari insulin tersebut? Kalau ada, maka insulin itu akan menjadi haram. Tetapi pada hakikatnya tidak kati. Insulin itu adalah cara terakhir ketika pankreas itu tidak bisa lagi mengatur darah ataupun mengendalikan darah, maka itulah salah satu cara dan itu dihalalkan dan dibolehkan di dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga, makanan dan minuman itu akan menjadi dihalalkan, yang pada hakikatnya haram menjadi halal apabila al-amaliyatu al-jarahiyah, apabila itu masuk dalam kategori dasar-dasar dalam pengobatan yang digunakan dalam ilmu kedokteran. Sebagai contoh Bapak Ibu yang kami sebutkan tadi, bius itu, anestesi itu diharamkan karena bisa menghilangkan kesadaran dan bahkan bisa berpengaruh kepada tubuh tertentu. Sebagai contoh juga Bapak Ibu, cak kita X-ray, X-ray itu ya, ronsen bahasa kita, itu kan bisa membahayakan tubuh. Mungkin Bapak Ibu pernah atau dokter, jangan dekat-dekat, jangan masuk. Ini ada cahaya yang bahaya, ada reaksi radiasi dan sebagainya, bisa membahayakan tubuh. Ada haram itu jelas dalam syariat karena bisa membahayakan tubuh. Cuman digunakan untuk kedokteran dan standar itu sudah ditentukan, maka dia menjadi sebuah hal yang dihalalkan di dalam syariat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan singkat Bapak Ibu tentang kenapa kami sebutkan singkat, ini dasar. Nanti akan ada turunan-turunan. Sebagai contoh hukum turunan, ibu-ibu mungkin pernah buat kue, Bu, ya, dengan menggunakan rum itu. Ya, bahkan kue-kue tertentu, Black Forest dan sebagainya itu menggunakan cairan rum. Rum itu adalah minuman keras, ya, yang awalnya itu adalah minuman keras yang kadar alkoholnya tinggi. Dalam kita di Indonesia ini gunakan untuk buat kue. Ulama mayoritas mengatakan hukumnya haram, walaupun sebagian ulama seperti mazhab Hanafi mengatakan hukumnya makruh tahriman. Masih dibolehkan, tapi kalau pacak jangan digunakan. Ya. Nah, itu turunan-turunan dari pembahasan kita ini, Bapak Ibu. Dan termasuk juga pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan makanan, ya. Ustaz, kan kata Ustaz segala hal yang bentuknya dipermentasikan itu masuk dalam kategori yang mengharamkan, apalagi kalau ada alkohol. Mana kami makan tempo ya Ustaz? Ya. Ya, sehingga ada gas-gasnya, makan tapi, makan bekasam dan sebagainya. Itu turunan dari pembahasan yang kita bahas selama 2 minggu ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita bahas di pembahasan yang akan datang tentang pendalaman-pendalamannya. Kalau ada yang pengen ditanyakan Bapak Ibu ataupun yang pengen didiskusikan tentang makanan-makanan dan minuman, tapi kami hanya menjelaskan tentang landasannya, ataupun pondasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Ketika kita jingok aqua ataupun air mineral ini, halal apa tidak? Paham kita. Satu, apakah ini memudaratkan tubuh? Tidak. Apakah ini bentuknya najis? Tidak. Apakah ini memabukkan? Tidak. Halal hukumnya. Ketika di pucuk meja ibu bentuknya ada tua, apakah ini bentuknya memabukkan? Oh jelas, maka tidak usah lagi. Oh icaknya tidak, aku nak nanya dengan ustadz dulu. Haram secara syariat. 3 pondasi di dalam pemahaman minuman ataupun makanan yang diharamkan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang pengen didiskusikan, ada yang pengen ditanya tentang makan minum, silakan Bapak Ibu kalau ada. Ahlan. Silakan Bapak Ibu-ibu. Karena makanan ini kalau kita makan basing-basing jadi bisa mengganggu ibadah, ya. Ya kan? Kalau kita makannya basing-basing, itulah salah satu cara. Kalau pernah dengar-dengar tuh kaum Yahudi memasukkan zat
zat babi kan di makanan yang ada di kalengan kan itu kan, karena ketika kita makan basing-basing biasanya mempengaruhi dengan kedekatan kita pada Allah. Nah, jadi silakan dipertanyakan bapak-bapak, ibu-ibu mungkin keraguannya tentang makanan yang pernah dibuat atau gimana, dipersilahkan. Ya, ya Bapak Ibu, bukan cuman mempengaruhi Pak Ustadz. Kita, Bapak Ibu, sengaja ataupun tidak berusaha untuk mencari apakah itu halal ataupun haram, juga bisa membahayakan bukan cuma tubuh kita Bapak, tetapi ibadah yang kita laksanakan. Orang yang makan yang haram itu tidak diterima ibadahnya selama 40 hari. Yang diharamkan itu juga tidak diterima ibadahnya selama 40 hari. Atau termasuk Bapak Ibu, mungkin sebuah pertanyaan, ngapalah Ustaz doa kami tidak diterima? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menerima doa-doa dari hamba yang mengalir di tubuhnya hal ataupun makanan ataupun masuk benda-benda yang diharamkan. Jangan nian Bapak Ibu. Haram terbagi dua. Ada haram secara zatia. Berarti yang kita makan itu adalah zatnya adalah haram nian pada hakikatnya. Makan daging babi, daging anjing, ataupun minuman khamar. Zatnya itu haram. Atau yang diharamkan itu aslinya tidak haram. Cuman cara mendapatkannya itu yang haram. Contoh, Bapak Ibu, makan bakwan, makan nasi, halal. Cuman maling, haram juga. Nah, dua hal yang ini bisa merusak ya tubuh kita. Dalam artian merusak di sini bukan hanya yang jasmani tetapi ruhani juga. Ibadah dah khusyuk, anak tidak jadi soleh. Bapak Ibu, di antara penyebab anak-anak atau bahkan diri kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang soleh, mungkinlah terbanyak ego masuk dalam tubuh kita benda-benda yang diharamkan. Jadi sebuah hal yang mesti kita perhatikan. Ustadz kami tidak tahu halal haram. Mudah Bapak Ibu. Jingok label halalnya. Halal haram. Setidaknya itu pertanggungjawaban kita. Ya. Tapi juga Ustadz sekarang tuh ada labelnya halal tapi haram. Itu urusan yang ngasih label Bapak Ibu. Bukan urusan kita. Ya. Kita tidak tahu. Kita wong awam. Tidak mungkin meneliti sikok-sikok makanan yang kita makan. Cuman ya, kita berpatokan dengan label tersebut. Walaupun mungkin label tersebut bentuknya ada yang dimanipulasi ataupun hal-hal yang sifatnya luput dari pengawasan, tetapi itu di luar dari pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Ustaz dengan ayam-ayaman? Maka Bapak Ibu memang harus selektif kita. Kalau ikan-ikanan yang berasal dari laut-lautan, sungai-sungaian, maka itu aman. Karena kata Nabi, seluruh yang dari air itu halal. Tetapi kalau seandainya dia yang darat ini yang bahaya. Ustaz kami makan ayam. Bapak Ibu, 9 hal makanan minuman itu bisa menjadi haram juga. Di antaranya adalah salah di dalam mengelola, menyembelihnya. Kita sudah bahas tentang pembahasan penyembelihan. Iya. Atau bahkan kami baru nyingok beberapa hari yang lalu, ayam tiren Bapak Ibu. Jadi ada seorang ahli gizi itu membagikan ciri hewan-hewan yang mati kemarin, kemudian baru disembelih dengan hewan yang disembelih nian, mati dikarenakan disembelih nian. Ya, kalau seandainya dia mati disembelih itu Bapak Ibu dia tekrowek nian, ininya kulitnya terpisah nian, walaupun lehernya tidak putus. Nah kalau mati kemarin itu kata ahli gizi ya. Tapi jelas kita bentuknya bisa berpatok, kita jadikan patokan. Kalau dia mati kemarin, kemudian disembelih, dia cuman tergores di bagian sini, karena otot-ototnya itu bentuknya sudah tidak bergerak lagi. Ya. Itu salah satu bentuk usaha kita, Bapak Ibu, untuk memilih makanan yang halal dan juga makanan yang haram. Termasuk juga, Bapak Ibu, kemarin kami ceritakan selektif dalam memilih tempat beli makan. Kami agak sebutkan, ya. Kami pernah beli nasi goreng, Bapak Ibu, di pinggir-pinggir jalan itu. Terjingo anciu, kami tahu anciu. Anciu itu makanan ataupun cairan arak masak itu. Oh, itu memang katanya lemak, Bapak Ibu. Kami juga tidak tahu, apalagi pernah temakan nama-nama, tapi berusaha, Pak halal, halal. Pak katanya, tidak kati kami jual babi ya puan. Iya.
Pakai arak masak ada. Oh yo, itu kalau lemak sama baik arak namanya. Digunakan untuk masak, haram juga. Maka harus selektif Bapak Ibu. Nah, jadi mana Ustaz? Masak dewek lebih aman. Atau cari rumah makan yang sudah ada label halalnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang pengen ditanyakan. Ahlan. Minuman, makanan. Kalau ada. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu, tinggal masak be. Tak irisi bawang Bu, ya kasih cabai tumis, karena sudah ada label halal. Tapi kalau ibu beli yang kalenga, ndak katik label halal, tinggal ke dulu. Ustaz, tapi ini kan ikan. Kami yakinlah halal Bapak Ibu, yang namanya proses, makanan proses itu bukan cak kita masak di dapur, kita masukkan kaleng. Ada bahan-bahan tertentu yang dimasukkan untuk ngawet ke, untuk ngental ke, dan sebagainya. Maka kami juga ada beritanya, buka di YouTube, bahwasanya ada teh tertentu Bapak Ibu yang rasa buah itu nah. Teh yang rasa buah. Sekarang tuh udah banyak teh rasa buah, apel rasa buah, strawberry, anggur. Rupanya dari rasa tersebut ada menggunakan gelatin. Gelatin itu salah satu ya supaya ngikat rasa tersebut, dan itu terbuat cairan babi Bapak Ibu. Teh bakal. Ya teh itu. Maka penting untuk kita benar-benar ya melihat label halal itu Bapak Ibu. Memang Allah Subhanahu wa taala mengampuni Bapak Ibu. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan dosa yang kami lupa atau kami salah karena tidak tahu. Tetapi alangkah lebih baiknya kehati-hatian tersebut Bapak Ibu menyebabkan tidak lekat yang diharamkan oleh Allah itu berada di dalam tubuh kita. Karena dua landasan kita, halal, thayyib. Selain dari halal tetapi baik bagi tubuh, itu merupakan landasan kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman. Ustaz, aku tidak tahu lata makan lata makan babi. Kami tidak tahu, tapi halal. Tapi tidak baik bagi tubuh, melekat dalam tubuh kita yang diharamkan. Nah, termasuk juga Bapak Ibu ikan-ikan tertentu, kayak ikan lele. Ulama berpendapat kalau pacak juga Bapak Ibu seandainya ikan lele itu kalau pacak beli hidup, masukkan di tempat kita, dibersihkan dulu cak beberapa hari lah, baru bersih. Karena ngapa kita tidak tahu ada hewan ikan lele yang makan kotoran. Karena kata ulama, hewan yang memakan kotoran itu, Bu, mayoritas ulama mengatakan hewan yang memakan kotoran manusia ataupun kotoran hewan yang lainnya haram untuk dikonsumsi. Ya, karena ngapa? Melekat kotoran tersebut di dalam tubuh, maka kita bersihkan. Ada ulama mengatakan 3 hari, ada yang ulama mengatakan 40 hari. Nah, diganti dengan makanan yang halal. Ustaz, sulit. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Ibadah sulit memang. Untuk makan yang halal itu sulit. Maka ganti ikan laut, aman kalau ikan laut. Iya. Itu. Jadi itu, atau kita tahu di mana kami mencari di daerah sungai ini aman berarti. Itu selektif kita di dalam mencari makanan. Nanti insya Allah akan kita ceritakan Bapak Ibu banyak kisah-kisah ya para sahabat Nabi dan ulama-ulama yang dulu ya saking dia bentuknya tuh takutnya dengan hal yang syubhat. Apa itu syubhat? Hal yang tidak jelas antara halal dan haram. Itu mereka itu tahanlah tidak makan, tahanlah mereka gari uang yang mempunyai mempunyai makanan tersebut. Itu selektif di dalam memilih makanan dan minuman. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Silakan Pak Haji. Iya. Iya, benar Pak.
Ya. 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 Mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Iya. Iya. Pak, jadi kita seperti yang kami sebutkan tadi harus selektif dengan jajanan anak kita. Oke lah, kita menganggap bahwasanya insya Allah itu halal galau Bapak Ibu. Tetapi untuk anak-anak juga selain dari halal thayyiban, Bapak Ibu banyak ya. Mungkin jingok lah, tanyakanlah. Ya banyak sekarang tuh jajanan-jajanan itu bisa membahayakan tubuh anak-anak kita, tubuh cucu-cucu kita, basing jajan dan sebagainya. Hal tersebut juga mesti kita perhatikan. Nak bagusnya apa? Ya, kita ajarkan anak kita untuk kalau nak jajan, ya secukupnya, Bang. Kalaupun yang sifatnya olahan-olahan, yang bisa terindikasi kepada hal-hal yang kita takut itu halal dan haram, kita beli, Bapak Ibu. Kita goreng, ataupun kita jadikan bekal untuk anak kita supaya tidak jajan sembarangan. Itu solusinya, Bapak Ibu. Ya. Walaupun Allah jago, tetapi ya itu tadi, ya takut ada hal-hal yang bisa membahayakan ya, bagi diri kita dan juga anak-anak kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, bukan berarti jangan tertipu mentang ada yang berjilbab, Bapak Ibu, pasti halal, belum tentu. Kadang itu sebagai bentuk pelegalan bahwasanya kami halal. Karena konsep halal yang mungkin saudara kita pahami, non-muslim pahami, halal itu adalah idak babi. Tetapi minyak, tidak pakai daging babi, tapi pakai minyak. Sama, halal, haram, seluruhnya. Seluruh bagian daging dari babi itu haram digunakan. Minyaknya sekalipun, bulunya sekalipun. Ustaz, dia ini bentuknya tidak. Kami ini apa namanya? Kami tidak pakai ini. Kami ada Bapak Ibu, kami pernah nonton ya di YouTube itu kuliner. Kami senang nonton kuliner, Bapak Ibu. Jadi ada itu otomatis di daerah Bali itu kan, yang haram itu apa namanya banyak, maksudnya hewan-hewan yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita di Bali. Jadi dia tuh katanya halal ini apa namanya, kami telah memisahkan katanya. Ini warungnya tuh siko Bapak Ibu, cuman dipisahnya. Yang ini kelolahannya tuh ada olahan daging babinya, di sini olahan daging ayam. Katanya halal. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat ada disebut dengan hukum mukhalatah, hukum yang bercampur Bapak Ibu. Ketika ada kemungkinan sebuah yang haram itu bercampur dengan halal, maka ghalaba ala hurmihi, maka bisa terindikasi kuat dia juga bisa menjadi haram. Baik itu tempat makannya, kuali yang digunakan. Bapak Ibu, kita sudah bahas tentang konsep najis. Pak, Bu, najis di dalam agama Islam itu, contoh, najis disebut najis mughallazah, najis besar. Najis mughallazah besar itu tidak bisa dihilangkan dengan dicuci banyu dan kasih sanglet, tidak bisa. Ustadz itu lah bersih, lah harum, lah bau sabun, kami cuci terus. Tidak. Ya Allah Maha tahu, ya ada apa namanya bentuk dari ta'abbudi, ketaatan kita, ya, dan juga ada hal-hal yang tidak diketahui. Kita sekarang, apa hikmahnya? Membersihkan dengan menggunakan apa namanya 7 bilasan dicampur dengan tanah tersebut supaya itu suci dari najis tadi itu. Jadi kalau seandainya bentuknya dicuci, pakai apa sanglet dan bersih, oke bersih. Tetapi dalam syariat Islam itu belum terbebas dari najis tadi. Maka Bapak Ibu, lebih baik kita bentuknya baro'ah, ya. Kita berlepas dan juga kehati-hatian di dalam hal-hal yang bisa mengarah kepada yang diharamkan. Ustadz yang jual tuh mohon maaf, misalnya wong Cino. Banyak juga Bapak Ibu sekarang wong Cino yang memberikan label halal dan dia sudah paham. Ya, maka baru kita bisa gunakan. Atau sebaiknya banyak juga wong Muslim mengaku dia bentuknya Muslim tetapi menggunakan hal-hal yang diharamkan. Yang kami sebutkan tadi itu, penjual nasi goreng menggunakan arak masak tadi itu Muslim, Bapak Ibu, kami tahu.
Ya, tapi menggunakan arak masak. Maka apa standarnya? Itu tadi. Ya, bila perlu kita tanya. Ya. Tapi repot Ustaz. Itulah repot juga kita pengen masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan masuknya halal ke dalam tubuh kita ini. Sudah azan belum Ustaz? Sudah masuk Bapak ya? Ya. Sudah Ibu, terakhir ada nanti tanyakan. Sekali lagi terakhir Ibu. Apa Bu? Yang mana? Mughalladhah. Najis itu 3 Bu. Mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah. Mukhaffafah itu cuman sikok Bu. Kencing budak bayi lanang. Jadi bayi lanang umurnya belum 2 tahun yang belum dikasih makan apa-apa kecuali susu emaknya. Maka kencingnya itu mukhaffafah. Cara bersihnya ambil banyu cipratkan suci. Ustaz, anak aku ni betino. No, kalau betino tidak masuk. Masuk ke najis yang mutawassito, pertengahan. Ustaz, anak aku ni belum umur 2 tahun, tapi aku kasih kates. No, sudah menjadi najis mutawassito, najis pertengahan. Apa itu najis mutawassito? Najis mutawassito itu Bapak Ibu kecuali kencing bayi tadi dan babi juga anjing. Nah, selain daripada 3 ekor itu, maka najis mutawassito. Apa itu? Kotoran manusia, kemudian yang keluar dari pintu depan, pintu belakang manusia, darah yang ngalir, bangkai hewan, kita sentuh, jangan disentuh bangkai-bangkai hewan. Kecuali hewan tersebut disembelih dengan cara yang suci, maka menjadi hewan yang bisa dimakan. Kalau dia mati tidak disembelih, ya maka itu menjadi bangkai. Nah, itu seluruhnya najis. Cara bersihnya mak mano? Kalau yang ringan tadi itu percik ke dengan yang najis, dengan tempat yang najis. Kalau yang sedang, cak kencing, kemudian homer tadi itu caranya dengan cara menghilangkan baunya, warnanya, rasanya, warnanya. Kalau yang berat dari babi ataupun anjing itu, yaitu digunakan dengan cara mencuci 7 kali, di antaranya dengan menggunakan campuran tanah. Baik boleh di depan, di tengah ataupun di akhir. Biasanya di tengah, ya. Itu najis mughalladhah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati nian Bapak Ibu ya yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau pacak yang halal-halal baik, yang baik-baik baik, yang bagus-bagus baik ke dalam tubuh kita. Ya, karena bukan seperti yang kami sebutkan, yang masuk ke dalam tubuh kita ini bukan cuman makan, kita tuh bukan cuman melaksanakan rutinitas dari yang lapar menjadi kenyang, tidak, tetapi ada proses ibadah di dalam makan minumnya kita tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kebaikan dari ilmu-ilmu tersebut dan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang berbahagia dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.